Udah ya. Baca. Ini baca apa ini? Kamu ngerangkum apa? Robiah Farudin Faiz. Oke, kecilin ke. Saya lagi ngerekam video. Ngerangkum apa? Robiah Farudin Faiz. Farudin Faiz dari YouTube ya. Buat apa kamu ngerangkum ini? Buat main PUBG. Tugasnya harus ngerangkum ya. Baca. Ada cerita, suatu ketika Robiah membawa ember besar isinya air. Dia lari agak cepat bawa air, lalu orang-orang yang melihatnya ngomong, "Hei Robiah, kamu mau kemana? Mau ngapain?" "Saya mau ke neraka, tak padamkan dengan air ini," jawab Robiah. Itu sindiran bagi kita bahwa kita sering selalu terjebak dengan ancaman neraka dan iming-iming surga. Allahnya hilang. Itu yang sering menjebak kita. Logikanya sebenarnya harus dibalik. Surga dan neraka itu ikut Allah, bukan Allah yang ikut surga dan neraka. Kalau kita menuju Allah dan sampai pada Allah, pasti dapat surga. Tapi kalau target kita surga, belum tentu dapat Allah. Kamu udah paham maksudnya? Belum. Tadi apa tuh yang ngejelasin? Kalau orang mengejar surga atau neraka, mengejar surga atau takut akan neraka, mengejar surga atau menghindari neraka, itu malah belum tentu dapat Allah. Tapi kalau yang dikejar Allah, otomatis Dapat surga atau neraka. Itu analoginya kayak mukjizat zaman Nabi. Kalau orang zaman setelah Nabi itu karomah. Contohnya gini, ketika Nabi Musa berada pada situasi yang Nabi Musa sudah nggak tahu harus ngapain, iya kan? Apakah pada saat itu yang Nabi Musa lakukan minta kesaktian, minta mukjizat sama Allah supaya bisa mengatasi situasinya? Enggak. Contoh waktu dia pas dipanggil menghadap Fir'aun, diadu sama penyihirnya, dukun-dukunnya Fir'aun. Terus tongkatnya penyihir itu dilempar jadi ular. Dia ketakutan kan, nggak tahu mau ngapain. Nah pertanyaannya yang tadi balik, apakah Nabi Musa waktu itu minta, "Ya Allah berilah aku kekuatan agar bisa mengalahkan ular"? Enggak kan? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Minta tolongan dong. Minta tolong aku gitu kan? Iya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril, bisikin Nabi Musa, "Udah nggak usah takut, lempar aja tongkatmu." Tiba-tiba jadi ular gede. Iya. Terus makan semua ular. Itu satu. Terus yang kedua, waktu Nabi Musa bawa pengungsi, rakyat-rakyat yang dikejar sama Fir'aun, sama pasukannya Fir'aun, terus sampai di pinggir Laut Merah ya. Iya. Waktu itu apakah Nabi Musa minta sama Allah, "Berilah aku kekuatan agar aku bisa terbang, berilah aku kekuatan agar aku bisa membelah laut"? Pengen umatnya sama dia selamat aja. Yang diminta cuma satu, "Aku nggak tahu harus ngapain, tolong aku ya Allah, aku udah nggak tahu, ini udah mentok." Akhirnya sama Allah dikasih mukjizat kan, dibimbing lagi sama malaikat Jibril, suruh ngetukin tongkatnya ke tanah, terus tiba-tiba lautnya membelah. Yang diminta Nabi Musa itu kan, "Tolong aku ya Allah." Iya. Kemudian Allah memberi mukjizat. Itu sama yang terjadi zaman setelah Nabi. Banyak orang yang dikejar tuh karomahnya. Dia berzikir, dia doa supaya apa? Supaya sakti, supaya bisa kaya, supaya bisa gini. Akhirnya dia terjebak di situ, yang dicari karomahnya. Sama kayak kamu zaman Nabi, kamu berdoa, "Ya Allah berilah aku mukjizat, berilah aku mukjizat." Jadi yang kamu kejar cuma mukjizatnya toh. Padahal nabi-nabi sudah memberi contoh. Seburuk apapun situasinya, sementok ketika mereka semua dalam keadaan mentok nggak tahu harus ngapain, yang ngangkat tangan ke Allah. Perkara nanti Allah nolongnya gimana, itu terserah Allah kan. Yang penting dia tertolong. Nah itu bisa dipakai analogi itu untuk memahami ini. Ketika kamu minta, "Ya Allah masukkan aku ke surga, masukkan ke surga." Jadi puncak dari apa namanya? Puncak dari ibadahmu, puncak dari ketaatanmu sama Allah, baktimu sama Allah sebagai hamba, itu akhirnya cuma berhenti di permintaan surga toh. Atau sebaliknya, "Ya Allah jangan masukkan aku neraka." Jadi konsentrasimu, puncakmu itu cuma segitu aja kelasnya gitu loh. Lain kalau sesuai yang disampaikan siapa tadi, Farudin Faiz di YouTube itu, kalau tujuanmu ke Allah, kamu udah nggak mikir surga, nggak mikir neraka, pokoknya kamu ingin merasa dekat sama Allah terus. Bahkan orang-orang ulama, orang-orang besar dulu, kalau disuruh milih
saking mereka merendah ya, semakin merendah itu justru levelnya malah semakin tinggi. Kelasnya dia beribadah, merendahnya gimana? Dia dikasih pilihan, kalau kamu ada pilihan mau masuk surga apa mau ketemu Allah, aku nggak butuh surga, aku cuma ingin ketemu Allah. Itu betapa dia merendah, dia sampai nggak butuh reward. Sebenarnya kan surga sama neraka itu kan kalau dalam dunia manusia konteksnya itu kan reward, hadiah atau hukuman atau punishment. Reward itu apa? Di konteks kita ngomong ini rewardnya apa? Surga. Terus punishmentnya apa? Allah. Nah, jadi jangan sampai terjebak di situ. Ketika kamu memahami sesuatu dalam hal beribadah, berbuat baik, menyembah sama Allah, jangan sampai kelas persembahanmu ke Allah itu berhenti di reward dan punishment toh. Tapi langsung tembus ke pucuk yang paling tinggi, apa? Nah, kalau itu yang kamu kejar, terus kamu nggak perlu mikir, otomatis kamu akan dapat reward. Kalau memang kamu benar-benar mengejarnya ke Allah gitu loh. Tapi kalau kamu cuma terjebak di level mengejar surga, lari dari neraka, nanti ada kalanya kamu akan kesandung bahwa sebenarnya sifat persembahanmu sama Allah itu cuma hanya untuk supaya dihargai sama Allah dalam bentuk surga atau menghindari punishment bentuknya neraka. Ya cuma di sekitar itu aja. Jadi kurang dalam gitu. Meskipun itu tidak salah, doa-doa yang diajarkan sama nabi-nabi terdahulu, contohnya adalah Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jagalah kami dari api neraka. Itu hanya untuk itu, kalau menurut ayah itu mengingatkan kita betapa pedihnya siksaan di neraka. Jangan sampai kita bisa dicemplungin ke sana. Tapi itu kan masih banyak hal yang masih bisa dikupas, digali. Di balik itu semua, jangan hanya berhenti pada sebuah pencapaian atau kamu mengejar reward. Pokoknya aku pengen masuk surga, pokoknya masuk surga. Lama-lama nanti akhirnya jadi transaksional. Kamu dalam beribadah pun secara tidak sadar seolah-olah apa yang kamu lakukan tuh harus ada rewardnya dan menghindari punishment. Paham ya? Jadi yang diingatkan dalam videonya Farudin Faiz adalah itu memang bagian dari hukum Allah. Ada surga, ada neraka, ada ibadah, pahala, maksiat, dosa. Tapi core of the core-nya, inti dari intinya adalah apa? Allah. Ya apa? Maksudnya Allah itu apa? Mendekat ke Allah. Ya mendekat. Pantas gak kalau kamu dalam kondisi mendekat kamu melakukan suatu hal yang buruk? Gak pantas kan kamu lagi mendekat ke Allah. Itu jadi udah paham.